Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Asiwinati, yang akan mengajak kalian belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak sudah bisa menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Nah, anak-anak sekalian, kalian tentu tahu ya bahwa di sekitar kita itu banyak terdapat hewan dan tumbuhan yang tidak punah ya, artinya tetap ada walaupun setiap hari dikonsumsi, seperti ini ya, kangkung misalnya. Setiap hari dipetik, dikonsumsi ya. Demikian juga dengan hewan yang ada di sekitar kita seperti ayam, ikan, kemudian buah-buahan juga seperti mangga. Itu walaupun dikonsumsi setiap hari, tetapi jenisnya masih tetap ada. Hal ini terjadi karena baik tumbuhan maupun hewan itu selalu bereproduksi atau berkembang biak ya. Ada yang secara generatif ya, dan ada yang secara vegetatif. Kita lihat mangga di sini ya. Tanaman mangga menghasilkan buah mangga yang di dalamnya terdapat biji, dan apabila biji itu ditanam maka akan menghasilkan tanaman baru ya. Berikut ini akan kita pelajari perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, perbedaan antara perkembangbiakan secara generatif ya dengan vegetatif. Jika perkembangbiakan secara generatif kan didahului oleh peristiwa peleburan antara sel jantan dengan sel betina atau sel telur. Nah, jadi sifat individu baru yang dihasilkan itu bervariasi ya, karena sifatnya itu merupakan gabungan dari kedua induknya. Nah, dalam hal ini pada tumbuhan ya, jadi individu baru itu merupakan hasil peleburan antara inti sel jantan, yaitu yang berasal dari inti serbuk sari, dan dengan yang melebur dengan inti sel telur yang berasal dari bakal biji. Jadi terjadi peleburan dua inti. Nah, ini hasilnya ya, nanti dari peleburan itu akan dihasilkan biji. Nah, bijinya itu di dalamnya kan ada tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil yang ini adalah hasil peleburan antara inti generatif 1 dengan inti sel telur di sini ya, dalam bakal biji. Kemudian inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder ini akan membentuk endosperm ya, atau cadangan makanan. Nah, ini kalau jagung ya, nah, kelihatan juga di bawah, di dalamnya ada calon individu barunya. Nah, sekarang kalau perkembangbiakan secara vegetatif ya, perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melibatkan sel-sel kelamin ya. Dalam contoh yang saya berikan itu tumbuhan baru berasal dari bagian tubuh induknya ya, jadi tidak melalui peleburan. Meskipun mungkin tumbuhan itu berbunga, tetapi dalam hal ini yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan ini contohnya ya, saya besarkan ya, ini cocor bebek misalnya. Di sini individu baru itu berasal dari langsung ini ya, dari bagian induknya. Nah, ini kalau pisang ya, pisang ini juga dari menghasilkan anaknya langsung ya, tidak melalui peleburan. Ini juga ya, tunas adventif akar. Nah, jadi ciri-ciri hasil perkembangbiakan secara vegetatif itu karena tidak melibatkan dua sel kelamin, maka memiliki ciri-ciri tidak merupakan gabungan dari sifat anaknya, itu tidak merupakan gabungan dari kedua induknya, melainkan sama dengan salah satu induknya saja ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, dengan demikian setelah memahami perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif, kita bisa melanjutkan
perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibedakan menjadi vegetatif alami dan buatan. Disebut vegetatif alami itu kalau berlangsung sewajarnya, artinya tanpa ada campur tangan manusia, jadi terjadi langsung ya. Kalau buatan itu terjadi apabila ada campur tangan manusia ya. Biasanya disengaja karena digunakan untuk pemuliaan tanaman. Nah, organisme dapat juga berlangsung secara generatif dan vegetatif. Ini kalau untuk hewan ya, hewan invertebrata ini. Kalau pada tumbuhan itu contohnya tumbuhan mangga ya. Tumbuhan mangga itu bisa dikembangbiakan secara alami, secara vegetatif buatan, tapi juga secara generatif dengan biji ya. Kalau dengan buatan yaitu dengan cangkok misalnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis akar pada tumbuhan ya. Pada contoh yang saya berikan, ini misalnya tanaman bit, kenapa disebut akar bukan batang ya? Kenapa? Karena dia memiliki ya, jadi tanaman bit ini ya, memiliki ciri-ciri seperti akar ya. Nah, ciri-ciri akar sih bagaimana? Nih ya, ini adalah akar tunggang. Ciri-ciri akar itu ada bagian yang besar, di sini ada rambut-rambut akarnya, ada cabang-cabangnya, dan di sini ada batangnya. Batangnya itu memendek, membentuk roset ya, memendek membentuk roset sehingga atau mengalami modifikasi jadi sehingga tidak terlihat seperti batang, tapi sebenarnya batang. Karena memiliki sifat seperti batang itulah bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan, seperti kalau stek itu misalnya ya. Kalau stek kan dipotong terus ditanam. Nah, sama ini ya, dipotong di sini bagian sini ya, tadi sudah saya peragakan, ditanam. Nah, ini demikian juga dengan wortel sama ya. Jadi kalau ada sisa batangnya bisa di sini ya, sisa batangnya itu yang memendek, yang membentuk roset bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan ya. Nah, ini bedanya kalau akar monokotil seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya ya. Nah, kalau kentang ini ada bagian yang lekuk-lekuk seperti ini nih ya. Nah, kita lihat ini adalah sebenarnya tunas calon tumbuhan baru. Ciri-ciri batang sih bagaimana bedanya dengan akar? Nah, kalau batang itu biasanya ada berbuku-buku, ada sisik-sisik daun, ada mata tunasnya. Nah, ini mata tunasnya ya, ada di percabangan biasanya ya. Kalau batang yang normal itu biasanya kan ada tunas-tunasnya, ada cabang-cabangnya. Nah, ini ya. Nah, ini ada maka dari itu ini bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan ya, asal ada mata tunasnya. Nih ya, setelah ditumbuhkan jadi seperti ini. Kemudian kalau umbi lapis, kenapa dinamakan umbi lapis? Karena sebenarnya umbi lapis itu adalah modifikasi dari daun yang kemudian mengalami perubahan fungsi ya. Daun sebagai penyimpan cadangan makanan ya. Ini terlalu kecil ya gambarnya ya. Kalau dibesarkan di sini akan kelihatan ya, kalau kita lihat langsung bawang itu di bagian sini ini ada bagian yang memendek ya, namanya roset batang ya. Roset bentuknya kayak piramid ya, segitiga, kayak piramid itu yang di Mesir. Nah, itu ya, itu adalah roset batang, modifikasi dari batang. Jadi ini daun, umbi lapis ini sebenarnya daun. Jadi bisa ditanam asal ada sisa batangnya di sini ya, dipotong, asal dipotong segini ya. Tapi kalau bagian atasnya nggak bisa karena ini daunnya ya. Jadi ada akarnya, ada batangnya segini nih ya, dipotong setengah. Kemudian ini umbi akar, tadi ada ketela ya. Jadi ketela itu nggak bisa ditanam bagian akarnya karena ini akarnya ya, harus ada sisa batangnya. Ini bisa ditanam, masih bisa tumbuh. Demikian juga dengan wortel. Nah, berikutnya ada rizoma, bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kalau rizoma itu adalah sebenarnya, kenapa ini rizoma itu adalah batang ya, sebenarnya batang yang menjalar di dalam tanah ya, di bawah permukaan tanah. Ini tanaman hias, ini lidah mertua atau sansevieria.
Kalau ini rizoma ya, dari jahe, kunyit, laos ya, dan sejenisnya. Bumbu dapur biasanya dipakai untuk bumbu dapur. Nah, ini umbi-umbi ini kenapa disebut batang yang menjalar? Karena dia memiliki ciri-ciri seperti batang ya, memiliki sisik daun, terus ada percabangannya. Kayak jahe itu biasanya kayak jari ya, seperti ini. Nah, ada cabang-cabangnya. Nah, itu sebenarnya percabangan seperti batang-batang pada umumnya kan bercabang. Selanjutnya di sini ada geragi ya, ada geragi. Geragi itu sama ya, batang tapi menjalar di atas permukaan tanah. Ini terumpu teki, ada apa nih, stroberi ya, stroberi ini. Ini batang sebenarnya, batang ya. Jadi ini akarnya, ini percabangan ya. Jadi kalau mau dikembangbiakan ya dipotong segini ya, dipotong. Nanti ini jadi tumbuhan baru, ini juga tumbuhan baru, ini sama ya. Nah, beberapa tanaman hias seperti kangkung-kangkungan gitu ya, ini juga sebenarnya geragih atau stolon ya. Banyak di sekitar kalian yang berkembang biak, tanaman yang berkembang biak dengan geragih atau stolon. Asal itu batangnya menjalar di atas tanah, itu berarti geragih atau stolon. Tapi kalau di bawah permukaan tanah berarti rizoma. Nih ya, kalau umbi ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif yang lain adalah dengan tunas. Ini ada, bisa bedakan antara tunas biasa dan tunas adventif. Untuk tunas biasa ini ya, ini ada contohnya pisang dengan bambu. Nah, ini ya, jadi bedanya apa? Ini langsung ya keluar dari, sebenarnya adalah dari batangnya ya, dari batangnya. Tapi kalau ini dari akarnya, ada yang dari daunnya ya, bisa ditanam ini dari daun, muncul dari batangnya. Ini tanpa campur tangan manusia sudah muncul sendiri. Nah, berikutnya adalah dengan spora. Nah, mungkin kalian pernah melihat tanaman suplir ya, seperti ini. Ini jenis-jenisnya juga, ini yang daunnya ada seperti apa ya, nempel-nempel gitu di balik daunnya. Nah, ini adalah sebenarnya alat perkembangbiakan ya. Kalau misalnya sudah masang atau matang, spora ini kemudian jatuh di permukaan yang lembab, itu bisa tumbuh menjadi individu baru.